daya untuk mencari peluang sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Di zaman modern seperti ini, sudah banyak makanan yang dimodifikasi untuk menarik peminat. Salah satunya adalah olahan mentimun yang difermentasi, yaitu acar. Timun merupakan produk hasil hortikultura yang mudah rusak, sehingga perlu diawetkan agar dapat disimpan lebih lama dan untuk meningkatkan nilai ekonomis buah timun. Produk acar timun di Indonesia belum banyak digemari, terlebih generasi muda, sehingga sasaran pemasaran banyak difokuskan ke luar negeri, salah satunya yaitu Jepang. Karena di Jepang, produk ini sangat digemari. Acar dapat dikonsumsi sebagai pelengkap gorengan, nasi goreng, atau masakan lainnya. Perpaduan rasa asam, asin, dan manis memberi sensasi segar tersendiri. Acar yang disajikan biasanya berisi timun dan wortel yang diawetkan bersama cuka dan air garam, dibantu bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus. Maksud dan tujuan. Yang pertama, memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kedua, mempelajari, mendapat wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembuatan acar fermentasi. Yang ketiga, menghasilkan pengolahan dengan keterampilan pembuatan acar fermentasi. Yang keempat, menerapkan cara berkewirausahaan yang tangguh dan mandiri agar dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Yang kelima, mengelola produk berbahan dasar mentimun agar lebih digemari. Di bab deskripsi usaha, ada rencana bidang usaha, yaitu kami berencana untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pangan, yaitu produk hasil fermentasi. Kemudian biodata usaha. Nama usaha adalah AKABS. Jenis usaha makanan fermentasi. Lokasi usaha di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 10. Nomor telepon 0896 3076 4343 atas nama Beski. Alamat email caramalia@gmail.com. Modal usaha dari uang pribadi anggota. Kemudian manajemen usaha. Usaha AKABS ini adalah usaha yang dikelola hanya oleh 2 orang saja dalam skala rumahan menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh pula, sehingga dapat lebih efisien dalam bentuk laba maupun bekerja. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan acar timun wortel. Cara membuatnya yaitu yang pertama, bersihkan timun dan wortel menggunakan air bersih. Potong dadu timun dan wortel lalu masukkan ke dalam wadah, kemudian potong bawang merah agak besar. Potong cabai rawit menjadi 3 bagian, sisihkan dalam wadah, kemudian masak air sampai mendidih, lalu larutkan gula pasir, dan masukkan air panas, ditambah gula ke dalam wadah yang berisi timun dan wortel. Beri garam dan cuka, lalu koreksi rasa. Biarkan dingin, lalu masukkan ke dalam toples dan simpan dalam kulkas. Diamkan 3-5 hari. Lokasi produksi bertempat di Jalan Cicalengka 3 nomor 29 Antapani Bandung dan Babakan Desa nomor 37 Cibiru Bandung. Aspek pemasaran. Rencana pemasaran yaitu target pasar tujuan utama kami adalah masyarakat umum atau pedagang kaki lima yang menyukai atau yang berminat membeli acar dan kepada kerabat. Segmen pasar terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor geografis, yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang kedua, faktor demografis, yaitu usia, jenis kelamin, dan biaya. Target pasar dari penjualan produk dilakukan kepada pedagang kaki lima, ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja-remaja, khususnya masyarakat umum. Dan untuk wilayah pemasaran, untuk saat ini masih di daerah Kota Bandung. Strategi pemasaran. Ada 2 strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam usaha ini, yaitu pengembangan produk, membuat produk fermentasi dengan rasa yang sangat lezat, dan mengemas seindah mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli. 2. Pengembangan wilayah pemasaran. Lakukan penjualan dengan cara menawarkan secara langsung ke masyarakat umum, door to door, dan mengembangkan dengan pemasaran secara online shop. Tujuan utamanya untuk mengembangkan dan memperluas wilayah pemasaran. Kemudian promosi. Pada tahap awal promosi yang dilakukan melalui promosi dari mulut ke mulut. Di samping itu, promosi juga dapat dilakukan dengan iklan. Kami menggunakan beberapa cara promosi, yaitu door to door, melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan lain-lain. Kemudian online shop. Yang kelima, aspek pemasaran. Analisis perencanaan pendapatan. Pada analisis biaya usaha, diharapkan kapasitas produksi acar per toples sebanyak 10 pieces. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, maka dapat kita analisis rencana pendapatan dari usaha ini adalah sebagai berikut. Penjualannya
kita targetkan 10 kali satu piecesnya, satu toples gitunya 20.000. Jadi 20.000 kali 10 200.000. Lalu biaya produksinya kita dapat biaya produksi 15.000 dikalikan 10 jadi 150.000. Biaya operasional tetapnya kita tidak ada. Laba usahanya itu kita mendapatkan untung sebesar 50.000 dan persen margin 25%. Lanjut. Analisis SWOT, cita rasa produk yang khas, harga murah dan halal untuk dikonsumsi, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual, produk berkualitas cocok sebagai pelengkap makanan. S itu untuk strength. Lalu W-nya weakness, kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha, proses pengolahan atau pembuatan produk cukup lambat, minimnya jumlah SDM, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Opportunities. Sosial media membantu dalam pemasaran dengan cepat, memiliki banyak manfaat bagi tubuh, gaya atau tren masyarakat yang modern, tidak mau ketinggalan zaman untuk mencoba atau membeli sesuatu. Masyarakat lebih mementingkan kualitas produk daripada harga yang murah. T. Threats, adanya persaingan produk sejenis, kurangnya minat konsumen, naik biaya produksi, perubahan selera konsumen, munculnya makanan baru yang lebih menarik. Lanjut. Kesimpulan dan saran. Saran agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan dengan lancar, maka kami mempunyai beberapa saran, antara lain: 1. Percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Kita harus benar-benar percaya dan yakin bahwa kita akan sukses. Jika kita ragu-ragu, itu bukan mental seorang pengusaha. Nomor 2, pandai berkomunikasi. Kita harus pandai berkomunikasi, karena jika tidak pandai, bagaimana usaha kita akan maju, bagaimana usaha kita akan dikenal orang. Nomor 3, mempunyai etos kerja yang tinggi. Kita harus mempunyai etos kerja sendiri atau semangat kerja yang sangat dahsyat. Nomor 4, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Orang sukses sangat mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, tidak pernah marah untuk dikritik dan saran, kecuali kritiknya tidak memakai saran. Nomor 5, tidak mudah putus asa. Kalau kita mudah putus asa, usaha kita tidak akan berkembang sangat besar, karena orang mudah putus asa sangat gagal dalam usaha. Nomor 6, mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Nomor 7, mengutamakan kepuasan pelanggan. Nomor 8, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Kesimpulannya, acar berisi timun dan wortel yang dibuat dengan cara fermentasi bersama cuka dan air garam yang dibantu bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgarisus. Pembuatannya pun mudah, dibuat sendiri di rumah karena bahan dan alat pembuatannya mudah didapat. Produk ini didapat dengan tujuan untuk melengkapi sajian makanan, utama dari menambah selera makan. Terima kasih.